namanya? Artinya mas saja kayak bagaimana Gedung Mulo mempertahankan identitasnya sebagai bangunan yang bersejarah. Jadi sejak tahun berapa ya ini? 1927. 1927. Jadi Gedung Mulo ini dulunya adalah sekolah SMP, junior high school untuk sekolah Belanda. Jadi ini adalah ruang-ruang kelas, tampaknya kayak rumah sakit, tapi sebenarnya adalah ruang kelas SMP zaman Belanda. Ada nama lengkapnya nanti di depan, ada yang harus kita foto. Jadi di sana ada tanggal pembentukan kapan dia menjadi cagar budaya konstitusional, tahunnya, namanya dulu, dan sejak kapan dibentukkan jadi cagar budaya. Nah kalau kita yang kita lakukan untuk menjaga supaya dia tetap jadi cagar budaya adalah dengan tetap melestarikan dengan revitalisasi sebenarnya pernah ada. Tapi kita pada dasarnya tidak boleh mengubah bentuk asli dari bangunan ini. Jadi ada beberapa bagian yang betul-betul tidak boleh kita pakai. Kalau kayak atap-atapnya itu paling diganti genteng-gentengnya, tapi warnanya tetap dijaga keasliannya. Terus ruang-ruangan kita kayak gini hanya boleh tempel, tapi kita tidak boleh dipakai. Tidak boleh permanen. Jadi yang boleh apa namanya, partisi. Jadi kayak kalau fondasi rangkanya masih keasliannya tetap sama. Kita tidak boleh pakai paku. Jadi pokoknya hal-hal yang kita lakukan supaya dia tidak merubah bentuk. Dan itu membuat dia tetap lestari. Kalau dari depan masih kelihatan, di dalam memang kesannya kayak sudah terenov, tapi ini tidak permanen, masih gampang diubah-ubah. Tapi kalau masuk ke ruangan-ruangan tertentu ada yang lantainya masih persis lantai kayak semen, pehel-pehel semen. Terus tapi ada juga yang bukan asli, kayak beberapa bagian dari gedung sudah direnovasi. Terus supaya kita jadi sejak menjadi cagar budaya, kita getol melakukan upaya-upaya untuk mempromosikan Gedung Mulo sebagai pusat aktivitas budaya, kesenian. Kalau adik-adik dulu memperhatikan zaman-zaman dulu sekali, di sini tuh banyak kegiatan-kegiatan seni dan budaya. Kalau dari dulu-dulu nih, zaman saya yang SMA atau apa, audisi-audisi di sini pusatnya. Sebelum ada gedung-gedung besar di Makassar, kayak gini tuh jadi tempat setiap kayak pageant activities, beauty pageant, pemilihan, bahkan kayak audisi AFI Idol dulu sebelum ada gedung besar di sini. Jadi itu dianggap sebagai dengan begini adalah ikon kota Makassar, jadi orang akan tertarik. Dan kita sebagai dinas pariwisata juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperkenalkan Gedung Mulo sebagai cagar budaya, karena kan tidak semuanya tahu. Orang taunya paling ini, oh ini gedung tua, gedung Belanda, tapi mereka belum tahu bahwa ini adalah cagar budaya yang harus kita lestarikan. Nah kita, teman-teman di Disbudpar dari beberapa tahun lalu itu bikin kegiatan yang namanya Mulo Fest. Ini salah satunya ya, yang paling kegiatan-kegiatan terakhir. Mulo Fest itu panjangannya adalah Mulo Festival. Jadi kita bikin kegiatan tematik, mengangkat tema-tema tertentu, lalu melibatkan pekerja-pekerja seni sesuai temanya, lalu melibatkan UMKM. Disitulah kita berharap dengan mempromosikan itu orang-orang pada datang ke Gedung Mulo, beraktivitas di situ. Kurang lebih seperti kegiatan-kegiatan di Benteng Rotterdam. Kan kalau Benteng Rotterdam sudah terkenal ya, Benteng Rotterdam itu punya panggung yang batu, di situ main stage dulu-dulu adalah pusat aktivitas seni budaya Sulawesi Selatan dari zaman dia masih kantor wali kota yang dulu. Jadi Mulo itu kita berharap bisa tetap seperti itu. Cuman karena kita ini sebenarnya adalah perkantoran, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain di weekdays. Senin sampai Jumat adalah gedung perkantoran. Jadi kalaupun ada aktivitas, kita biasanya Sabtu Minggu boleh. Di sini kita tetap menerima kegiatan-kegiatan dari teman-teman mahasiswa universitas-universitas, khususnya jurusan-jurusan seni. Mereka tuh banyak di sini, kadang bikin penampilan teater, pameran-pameran budaya, pokoknya aktivitas yang melibatkan seni, musik, seni, budaya, semua subsektor dari kesenian dan budaya. Kita kayaknya ada pameran dekor. Jadi kalau semisal adik-adik juga punya inisiatif untuk mempromosikan hal-hal seperti itu, di sini boleh dipakai. Bahkan kita membuka taman kita, di sini kan ada gazebo. Di sini itu dulunya
lalu ya kita bikin talk show ngopi di taman. Jadi kita ada gazebo di sana, lalu kita bikin atur-atur kursi di taman sana, bincang-bincang dengan industri pariwisata, membahas tema-tema yang perlu dibahas. Terakhir itu mengenai penerbangan. Kenapa harga tiket pesawat mahal? Karena harga aftur naik. Diundanglah dari airlines, dari hotel, dari travel untuk bahas-bahas itu di taman sore-sore dan live dengan media-media. Itu salah satu bentuk upaya kita untuk memperkenalkan Gedung Mulo ke orang-orang. Jadi kayak di Gedung Mulo itu bukan cuma kantor Hutar, tapi juga bisa kita pakai, bisa disewa juga untuk berkegiatan seni budaya. Seperti itu. Ada lagi? Terjawab Ada semuanya? masih 2-5, masih ada 2. Kita rekam itu deh. Ya, itu. Oh, Kita jawab sudah 2 pertanyaan. Bagaimana Gedung Mulo mempertahankan identitasnya sama apa upaya yang dilakukan. Berarti 1-2 ini sudah ya. Terus Ya. selanjutnya tuh pertanyaannya, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga Gedung Mulo sebagai cagar budaya yang masih digunakan? Kayak apa tantangannya Kak, selama ini? Tantangannya? Oke, tantangan. Ada nggak ya tantangan? Kalau tantangan kita karena kita tidak boleh, kita harus betul-betul mempertahankan kasihan ya. Jadi kalau semisal kita ada event, lalu semisal eventnya itu temanya unik-unik dan butuh misalnya instalasi yang membutuhkan mau di apa gitu. Jadi itu kita harus memastikan kepada pelaksana event untuk tidak merusak. Kemudian tantangan lain itu apa ya? Karena ini dikenalnya orang sebagai kantor. Jadi tidak seperti Benteng Rotterdam yang memang selain di objek wisata juga museum yang memang orang datang dan di sana perkantornya hanya sekretariat paling. Nah kalau kita kan penuh, jadi orang datang memang datang mereka tidak bisa masuk. Jadi kalau kebanyakan di sini tuh paling rajin datang orang-orang Belanda yang dulunya bersekolah di sini. Mereka kadang datang hanya untuk kesini untuk napak tilas. Kadang mereka izin, saya boleh nggak masuk di salah satu ruangan? Kita antar, kita kasih lihat karena memang ini adalah bagian dari history mereka. Jadi cukup banyak sekali yang datang di kita. Kalau memperhatikan Facebooknya teman-teman di sini, kunjungan itu banyak kan Belanda. Karena selain memang kita cukup kuat history, selain penjajahan dan lain-lain, tapi memang di sini banyaklah influence dari budaya Belanda. Terus selanjutnya tuh, bagaimana tanggapan masyarakat atau pengunjung terhadap Gedung Mulo sebagai cagar budaya? Jadi selama ini apakah bagaimana tanggapannya masyarakat atau pengunjung sebagai datang ke sini? Kalau pengunjung yang awam, mereka pasti pada lempung kayak gini di dalamnya Mulo, karena mereka taunya paling cuman pasar Ramadan Mulo. Jadi tiap tahun pasti itu sudah reguler, sudah berapa tahun ya? Sudah berapa tahun, jadi tiap Ramadan mereka cuma sampai depan dan memang kita kadang menutup ya untuk tidak masuk. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang melibatkan di Mulo Mini Hall atau di ini, mereka baru lihat, oh di dalamnya ternyata seperti ini. Ada waktu pernah ada teman saya datang untuk bikin video klip karena gedung tua, terus dia pikirnya rumah sakit gini. Jadi kadang kalau orang masuk ke sini mereka kaget karena ternyata tata ruangnya itu gedung tua, ada lonceng, ada tamannya. Mereka tidak harap seperti ini internalnya karena orang-orang dari luar tahunya ini adalah dinas pariwisata yang orang umum tidak boleh masuk. Dan makanya tugas-tugas adik-adik untuk memperkenalkan supaya orang tidak tahunya hanya ini sebagai tempat jajan makanan di bulan Ramadan atau tempat-tempat audisi atau penyewaan gedung. Kadang juga di sini dipakai untuk gedung pernikahan. Jadi kebanyakan yang tahu itu masih yang kalau SMA masih kurang ya. Karena kalau SMA itu paling SMK pariwisata atau akademi pariwisata dan akademi universitas yang punya jurusan seni budaya, itu yang lebih tahu tentang Gedung Mulo. Kalau masyarakat umum itu belum begitu tahu, kecuali yang memang mereka punya concern dan punya ketertarikan mengenai budaya dan history, mereka baru tahu. Tapi kalau publik itu mereka masih kurang paham. Makanya kita dengan usaha-usaha kegiatan-kegiatan bikin kegiatan di sini supaya orang-orang umum datang. Oke, gini ternyata sebenarnya. Begitu, sudah cukup ya?
Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke kakak-kakak yang lainnya. Oke, perkenalkan diri dulu gitu ya. Siapa yang memperkenalkan diri saya? Siapa yang memperkenalkan? Oh saya. Saya Ana di pegawai di Disputpar bidang promosi dan pengembangan industri pariwisata. Itu bidang pemasaran, di dalamnya ada bidang destinasi. Jadi bidang kami dan kakak-kakak di sini adalah bidang yang mempromosikan tentang pariwisata di Sulawesi Selatan. Jadi memang kayak jantungnya pariwisata dan budaya di Sulawesi Selatan. Gitu. Cukup?